Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Yaman qal haddatsana Syu'aib bin Abi Hamzah qal haddatsana Abu Zinad 'anil A'raj an Abi Hurairah annal ansara qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil qala la faqalu takfunal ma'unah wa nusyrikukum fi thamarah qalu sami'na wa ata'na. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Abi Hamzah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwasanya kaum Ansor berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagilah kurma antara kami dengan saudara-saudara kami. Beliau menjawab tidak. Kaum Ansor kembali berkata, kalau begitu biarkan biaya dari kami dan kami menyertakan kalian dalam buah-buahnya. Mereka menjawab, kami mendengar dan kami taat. Nah, ini hadisnya ya ikhwah. Hadisnya di sini dari Abu Hurairah. Di sini Abu Hurairah menceritakan bahwasanya orang-orang Ansor berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagilah kebun kurma antara kami dengan saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami sini maksudnya kaum Muhajirin. Jadi kaum Ansor memberikan usul kepada Nabi. Mereka punya banyak kebun kurma dan mereka tahu orang-orang Muhajirin pergi meninggalkan kampung halaman mereka tanpa membawa apa-apa, miskin, nggak punya harta apapun. Maka kaum Ansor berkata kepada Nabi, sudah begini saja wahai Nabi, bagaimana kalau kami bagi saja kebun kurma kami, misalkan setengahnya untuk kami, setengahnya untuk saudara kami dari kalangan Muhajirin. Namun apa tanggapan Nabi? Beliau menjawab tidak. Walaupun kita tahu ada sebagian orang Ansor mengusulkan kepada saudaranya di kalangan Muhajirin untuk membagi lahan menjadi dua. Contohnya Sa'ad bin Abi Rabi' ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dia nawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya lahan, saya bagi setengahnya untuk saya, setengahnya untuk kamu, dan saya punya dua istri, silakan kamu lihat mana di antara dua istriku ini yang kamu sukai, nanti saya ceraikan lalu kamu nikahi. Nah, ini saking kuatnya persaudaraan mereka seperti itu. Nah, itu cuma satu orang. Nah, kalau di sini sebutkan banyak. Orang-orang Ansor berkata kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana kalau kita bagi saja kebun kurma kami, setengahnya untuk kami, setengahnya untuk saudara kami, yaitu kaum Muhajirin. Beliau menjawab tidak. Lalu mereka berkata lagi, kalau begitu biarlah kami yang nanggung biaya perawatan ini kebun kami, lalu kami membagi dengan kalian wahai Muhajirin al-Ansor hasil buahnya. Artinya begini, kebun kurma, kebun apapun kan butuh biaya, ya tidak? Untuk perawatan, untuk apa istilahnya bibitnya. Nah, biarlah kami kaum Ansor yang memberikan biaya perawatan, terus bibitnya. Nah, kaum Muhajirin lah yang mengelola. Nanti hasilnya dibagi dua. Jelas ya? Jadi lahannya milik kaum Ansor, bibit dari kaum Ansor, biaya perawatan kaum Ansor, tapi yang mengelolanya kaum Muhajirin. Nanti kalau berbuah, hasilnya dibagi dua. Ini namanya muzara'ah, musafah. Sudah kita bahas dalam kitab Ad-Durrul Bahiyah. Nah, jadi ini
usulan dari kaum Ansor, maka kaum Muhajirin ketika mendengar kaum Ansor begitu, mereka cuma berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Artinya kami mendengar apa arahan Nabi dan kami akan menaati arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna hadisnya, insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya pertama, besarnya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Besarnya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Tahu dari mana? Dari tadi perbuatan kaum Ansor, mereka ingin membagi harta mereka menjadi dua, untuk mereka sama untuk kaum Muhajirin. Nah, ini nggak gampang Bapak. Saya punya tanah 2 hektar, udah 1 hektar untuk saya, 1 hektar untuk kami, wahai saudaraku. Nggak gampang. Dan ini bukan saudara sedarah. Kalau adik kakak, abang, ya mungkin wajar dibagi 2. Ini orang dari kampung jauh, nggak ada hubungan darah, tiba-tiba udah setengah harta untuk saya, setengah harta untuk kamu. Nah, ini orang bisa seperti menunjukkan keimanannya begini. Plus apa? Rasa cintanya terhadap saudara seiman begini. Ya, besar ya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, ini bahkan dalam hadis disebut, dalam Al-Quran Allah nyatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansor lebih mendahulukan saudara mereka Muhajirin daripada diri mereka walaupun mereka kekurangan. Nah, ini sikap mulia kaum Ansor ya, yang Allah puji dalam Al-Quran. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini merupakan dalil tentang bolehnya muzara'ah atau musaqah, yaitu kerjasama bagi hasil. Contohnya, saya punya lahan, ada orang yang tidak punya lahan. Bagaimana kalau kamu olah tanah ini, nanti kalau menghasilkan, hasilnya bagi 2. Misalkan saya 50, kamu 50. Atau saya 70%, kamu 30. Nah, ini diperbolehkan. Iya, bisa juga, karena bisa. Nah, itu ya, ini dalil bolehnya kerjasama bagi hasil. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini sesuai dengan judul bab, anjuran untuk menghibur dan berbagi kepada orang yang mengalami kesulitan. Anjuran untuk menghibur dan berbagi kepada orang yang mengalami kesulitan. Contohnya, dalam hadis ini yang kesulitan siapa? Muhajirin atau Ansor? Muhajirin, meninggalkan kampung, nggak bawa harta sama sekali, cuman pakaian yang melekat di badan. Mereka benar-benar mengorbankan harta mereka, tinggalkan begitu saja Bapak ya. Nah, ini mereka ini datang ke Madinah dalam keadaan miskin, nggak punya apa-apa. Nah, maka kaum Ansor di sini mereka punya hati yang baik. Melihat saudaranya yang kesusahan, mereka langsung memberikan tempat tinggal, memberikan pekerjaan, bantuan makanan dan semacamnya. Nah, ini menunjukkan perbuatan mereka adalah perbuatan baik yang hendaknya ditiru oleh seorang muslim. Seorang muslim hendaknya berbagi atau menghibur saudaranya yang sedang mengalami kesulitan semampunya. Artinya kalau memang sudah di luar kemampuannya, bagaimana lagi? Tidak berdosa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.